Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Sebelum mulai ibadah kita siapin pasukannya Tuhan dulu yuk. Yuk, adik-adik di rumah jongkok ya. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Big word buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau siapin hati kita ya Kak Fanya ya. Ya, adik-adik yang di rumah sungguh-sungguh ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah ini. Engkau tolong Tuhan, Engkau sertai kami, pimpin kami, agar ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu turun di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Fanya, kita mau mulai ibadah. Lipat tangannya, terus tutup matanya. Engkau sungguh baik.
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Hosana kami tinggikan, namamu kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sebut namanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami memujimu Tuhan, kami mengagungkanmu, kami meninggikan Engkau. Kau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya adik-adik. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih adik-adik. Katakan dari hati kalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa bangsa negara kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati bangsa negara kami ini Tuhan. Engkau yang hapuskan segala dosa bangsa negara kami ini ya Tuhan. Engkau yang pulihkan bangsa negara kami ini Tuhan dari COVID-19 Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kepala pemerintahannya Tuhan Yesus, presiden dan wakilnya Tuhan Yesus, serta jajarannya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Engkau yang urapi setiap apapun yang mereka ambil keputusan mereka Tuhan Yesus. Engkau yang ikut campur tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang baik, Engkau yang dahsyat Tuhan Yesus. Engkau yang Maha Pengampun Tuhan. Engkau yang memulihkan semua Engkau yang pulihkan semua penyakit di bangsa ini kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Ayo Kak Fanya, kita mau muji Tuhan ya. Yuk di rumah adik-adik harus semangat. Harus semangat. Pakai gerakan ya. Ayo mama papa. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu
suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, read your Bible, read your Bible every day, every day, every day. Read your Bible every day if you want to grow, if you want to grow, if you want to grow, singing hallelujah. Read the Bible every day if you want to grow. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah lebih besar. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, oh, oh. Mau bapaknya belum ikut. Ayo. Oh, oh, oh. Belum semuanya. Sekali lagi, ayo. Oh, oh, oh. Adik-adiknya belum ikut. Oh, oh, oh. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Hebat-hebat banget ya kafanya, pasukannya Tuhan. Iya, semangat-semangat banget. Wow, beri kemuliaan lagi sekali lagi untuk Tuhan. Tiba saatnya ya adik-adik, sekarang kita mau dengerin kata-katanya Tuhan lewat firman Tuhan. Sekarang sekalian duduk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau ketemu sama siapa, Kak? Sama Tuhan Yesus. Wow, ayo lipat tangan, tutup matanya ya. Sungguh-sungguh ya adik-adik. Ku yakin
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar dapat duduk diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biar firman Tuhan bertumbuh dan berbuah manis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam adik-adik, salam papa mama, kembali ketemu hari ini ya. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Luar biasa adik-adik tadi memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Tuhan disenangkan hari ini ya sama adik-adik semua, sama kita semua. Yuk kita mau siapkan hati ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum masuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami siapkan hati untuk kami mendengar firman-Mu. Biar Tuhan jadikan kami menjadi hamba-hamba yang sungguh-sungguh menjaga hidup kami benar di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya menjemput kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk kami tetap setia sama Tuhan. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus untuk kami semua melalui firman-Mu hari ini. Roh Kudus urapi kakak yang akan membawa firman Tuhan supaya kami sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, yang siap sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, siapkan Alkitab masing-masing. Kita mau buka Alkitab kita ya. Di Wahyu 21 sampai ke Wahyu 22 ya. Itu Wahyu terakhir, Wahyu 22 itu ya. Firman Tuhannya tentang Yohanes di Pulau Patmos. Ceritanya tentang langit dan bumi yang baru, supaya kita anak-anak Tuhan itu berseru pada Tuhan dan Tuhan akan singkapkan pewahyuan yang baru buat kita. Ya, kita mau masuk dalam firman Tuhan hari ini yang adik-adik siap semua ya, duduk manis. Ayo buka telinganya. Duduk manis, gak boleh main-main lagi, gak boleh ngobrol lagi, gak boleh makan-makan ya. Ayo duduk manis. Ya, firman Tuhan tentang Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu siapa adik-adik? Kakak Teo mau tanya. Dia adalah murid Tuhan Yesus yang dikasihi sama Tuhan. Dan Rasul Yohanes ini yang dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Tahu gak? Dia diasingkan adik-adik di suatu pulau namanya Pulau Patmos. Di mana ia waktu diasingkan di Pulau Patmos itu, ia menerima wahyu yang luar biasa dari Tuhan adik-adik. Wow, enak sekali ya. Yohanes dipakai Tuhan untuk mendapatkan pewahyuan dari Tuhan sendiri. Dia menuliskan semua yang dia lihat dan dia dengar sebelum dia meninggal. Dan kitab Wahyu ini berdiri sebagai kata-kata tertulis terakhir dari Tuhan. Karena itu adalah kitab yang paling terakhir. Ya, Wahyu itu terakhir, yang pertama itu Kejadian, yang terakhir itu Wahyu. Berdiri sebagai kata-kata yang terakhir dari Tuhan adik-adik. Untuk apa? Untuk gerejanya. Gerejanya yang banyak? Enggak banyak adik-adik. Tahu enggak adik, bertahun-tahun yang lalu satu tindakan ketidaktaatan di bawah kutukan dosa dan maut atas seluruh umat manusia. Ya, apa sih yang terjadi? Lalu aku mendengar ini yang terjadi adik-adik. Yohanes begini, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah manusia
dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu siapa adik-adik? Yaitu Tuhan Yesus. Berkata begini, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Benar adik-adik, firman Tuhan itu tidak ada yang bohong. Firman itu benar adanya sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Nah ini adik-adik, firman-Nya. Firman siapa ya? Firman Tuhan lah. Firman-Nya lagi kepadaku. Kepada siapa? Kepada Yohanes. Apa yang dibilang? Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian. Mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Adik-adik tahu nggak tempat itu namanya apa? Tempat yang barusan dikatakan untuk orang-orang yang melakukan dosa adalah neraka. Makanya adik-adik, jadilah anak-anak yang baik, yang selalu melakukan apa yang Tuhan suruh. Jangan jadi anak yang nakal, nanti masuk ke neraka. Neraka ada apa? Api dan belerang. Wah, gak mati-mati, terus menyala. Sakit kan? Iya, orang kena api sedikit aja kita sakit ya. Lalu apalagi yang terjadi ya? Langit dan bumi akan menjadi benar-benar baru. Wow, langit yang lama berganti dengan langit dan bumi yang baru. Khusus diciptakan untuk keabadian perdamaian. Dan diperintah oleh Yesus sendiri. Ketika Yohanes melihat kota suci itu, Yerusalem baru yang turunnya dari surga, dia mendengar sebuah suara nyaring berkata, sekarang rumah Tuhan bersama laki-laki, dia akan hidup bersama mereka. Dan mereka akan menjadi umatnya. Dia akan menghapus, singkirkan setiap air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, tangisan, atau rasa sakit. Semua cara lama hilang. Kemudian Tuhan berkata dari tahtanya dengan suara bangga, Bapa akan mengungkapkan hadiah terbesar yang bisa dia berikan kepada putra-putrinya. Lihatlah, aku membuat segala sesuatu baru. Jalanan akan terbuat dari emas. Ya adik-adik, jalanan kan sekarang terbuat dari apa? Aspal ya.
Nanti kalau bumi baru, langit baru, Tuhan buat semuanya menjadi baru. Jalanan akan terbuat dari emas murni. Dan kota akan dihiasi dengan perhiasan berharga. Wow, kota besar kita Tuhan, yaitu Yerusalem baru, akan bersinar dalam kemuliaannya yang spektakuler. Spektakuler apa ya? Indah banget. Yang luar biasa. Itu namanya kemuliaan yang spektakuler. Kepunyaannya siapa? Tuhan. Makanya Tuhan kita hebat. Tuhan kita luar biasa. Dan ada lagi adik-adik. Sungai jernih akan mengalir dari tahta Mesias. Turun melalui kota. Dan mereka yang meminumnya akan tidak pernah haus lagi. Wey, luar biasa ya. Nanti kita tidak akan haus lagi. Kita akan kenyang, segar, sehat. Semuanya hebat deh. Sungai jernih akan mengalir dari tahta Mesias. Turun melalui kota. Dan mereka yang meminumnya tidak akan pernah haus lagi. Juga, ada lagi ternyata ya. Hebat bener. Tuhan kita sudah siapkan semuanya dengan luar biasa adik-adik. Surga baru ini akan berisi pohon kehidupan. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Jadi 1 tahun 12 kali. Tiap bulan berbuah. Kita di sini enggak ada ya. Pohon berbuah setiap bulan. Paling ada 6 bulan sekali, setahun sekali. Ada musimnya ya. Musim mangga, musim duren, dan musim yang lainnya. Tapi nanti setiap bulan. Wah, kalau bumi baru, langit baru, pohon akan berbuah setiap bulan. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa adik-adik. Ada khasiatnya. Setiap pohon daunnya punya kegunaan untuk apa? Menyembuhkan penyakit. Wow. Matahari dan bulan tidak akan ada lagi menerangi bumi. Kan kalau sekarang siang ada matahari, malam ada bulan ya. Yang menerangi bumi ini di siang dan malam. Nanti gak ada lagi adik-adik. Tidak akan ada lagi menerangi bumi, matahari dan bulan. Mereka tidak akan dibutuhkan lagi. Kecerahan kemuliaan juru selamat akan menerangi kota besar. Kota yang baru itu. Yang akan dibangun dengan tadi emas, batu permata, mutiara. Dan miliknya cahaya akan mengirim prisma warna keluar ke hamparannya. Hamparannya siapa? Hamparannya Tuhan. Wow, kerajaan ini hebat, luar biasa. Ini adalah kota yang sama dengan yang dimiliki banyak orang-orang sepanjang sejarah telah merindukannya. Sebuah kota yang hebat, yang luar biasa. Sebuah kota dengan pondasi abadi yang pembangunannya oleh Tuhan sendiri. Adik-adik tahu enggak? Kota apa itu namanya? Yang dibangun sama Tuhan sendiri. Ada yang tahu? Apa? Iya, betul. Itu adalah surga buat orang-orang yang benar. Tapi tadi kalau orang-orang yang jahat mereka masuk ke neraka. Makanya adik-adik, yuk kita mau belajar, buka mata, telinga, dan hatimu. Lihatlah
Yesus anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Dia adalah raja yang harus disembah, yang harus dipuji, yang harus dimuliakan. Dia satu-satunya raja. Ikuti Yesus ke dalam kerajaannya, karena melalui Tuhan Yesus kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Tuhan Yesus. Makanya adik-adik, ayo sekarang rajin-rajin berdoa, baca firman, pujian penyembahan, lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jangan suka berbuat dosa, supaya kita masuk dalam kerajaan Tuhan. Enak kan tempatnya? Hebat, luar biasa. Gak ada di dunia ini, hanya ada di sorga. Jika kamu bersedia menyerahkan segalanya untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu apa? Harta surga yang tidak bisa dihancurkan, tidak akan mengecewakan, dan tidak bisa dicuri. Kalau adik-adik di rumah punya barang bagus, uang, emas, bisa dicuri sama orang. Tapi ini tidak bisa dicuri oleh siapapun. Itu akan menjadi milik kita seutuhnya kalau kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa yang harus kita perbuat? Terus percaya, terus selalu berdoa sama Tuhan supaya kita masuk ke dalamnya. Ya, kata Tuhan, ya aku datang segera. Wah, berarti hari-hari ini Tuhan katakan dia akan datang segera. Dia bilang begini, ya aku datang segera. Kata siapa? Kata Yesus. Dan semua orang yang adalah jawabannya, orang-orang yang di situ, yang mendengar suara itu, bilang apa adik-adik? Ya, Tuhan Yesus datanglah. Wah, luar biasa. Kita sudah siap enggak sih hari ini menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Apa sih yang harus kita lakukan? Harus kita perbuat apa sih Kak? Supaya aku sungguh-sungguh datang ke dalam tangan Tuhan. Supaya aku selamat masuk sorga. Ya, adik-adik harus terus taat sama Tuhan. Jangan pernah malas. Untuk apa? Berdoa, baca firman, pujian penyembahan, lalu lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Supaya kita mengetahui apapun yang Tuhan inginkan, apapun yang Tuhan rindukan, apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita dan Tuhan sediakan untuk kita. Biar pewahyuan yang baru datang sama kita. Dari mana turunnya? Dari surga adik-adik. Dan kita akan mendapat kekekalan dari Tuhan. Siapa yang mau ke surga? Iya, Yerusalem baru ya. Nanti kita tinggal di sana bersama Tuhan. Oh, senangnya. Luar biasa ya. Kakak ingin sekali, rindu sekali. Pada saat Tuhan datang, kakak dibawa sama Tuhan ke sorga. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan ya adik-adik, luar biasa. Adik-adik, mama papa yang di rumah, yuk kita mau sama-sama ya. Siapkan hati kita untuk kita selalu taat, setia sama Tuhan sampai Tuhan datang. Harinya sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari siapkan hati. Adik-adik, mama papa, kita semua yang mendengar firman ini. Ini adalah pesan dari Tuhan supaya kita berjaga-jaga. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pewahyuan Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh memberikan kepada kami sukacita yang besar. Biarlah kami menjaga hati kami, iman dan kepercayaan kami sama Tuhan. Supaya kami tetap taat,
tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Dan saat Tuhan Yesus datang, Tuhan mendapati kami tidak bercacat dan tidak bercela. Dan Tuhan membawa kami untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan jauhkan kami dari perkara-perkara yang akan membuat kami jauh daripada Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kalau selama ini kami selalu melakukan dosa-dosa yang tidak Tuhan sukai, Tuhan ampuni kami ya. Kami berjanji kami tidak mau melakukannya lagi. Hari ini kami berjanji untuk kami selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu hari ini. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita, adik-adik mama papa. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Bapa yang baik, aku mintakan berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah pada saat pagi hari ini. Berkat dari Allah, berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Biarlah itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kau yang akan selalu memberkati mereka, keluar masuk mereka. Tuhan berkati, bahkan sepanjang kehidupan mereka Tuhan memimpin, menuntun, membawa mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Bawa mereka naik dan tidak menjadi turun. Jadikan mereka kepala dan bukan menjadi ekor. Segala kasih karunia-Mu Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati mama papa.